Ingat gak cerita gunung yang terakhir kali gue ceritain? Kita cerita di bulan Oktober kemarin. Ya kalau lo lupa, lo bisa dengerin lagi sih obrolan kita kemarin. Tapi intinya di cerita gue itu ada 4 orang pendaki yang mereka tuh kepisah dari regu mereka. Dan 4 orang ini namanya Agas, umurnya 20-an tahun, Panova, udah bapak-bapak, Ya. terus ada Mas Burhan, dan Ranger Galih. Nah mereka tuh ngalamin beberapa kejadian mistis yang serem banget waktu mereka lagi ngedaki gunung pada malam hari itu. Yang mana akhirnya mereka bisa sampai di puncak gunung dengan selamat, untungnya. Tapi Natmoy, ternyata kisah mereka tuh nggak selesai di situ aja. Bahkan kejadian mistisnya tuh berlanjut sampai Agas bisa sampai di base camp di bawah kaki gunung. Jadi setelah sampai puncak Gunung Prau, akhirnya Agas ini istirahat dan dia bangun sekitar jam 10-an pagi. Di situ kondisinya Mas Burhan tuh udah beres-beres barang-barangnya dia. Dan regu lain tuh udah pada jalan bareng pemandu. Nah, karena pemandu atau rangernya pun udah bilang kalau misalkan mau istirahat ya boleh. Agas dan Burhan pun pede buat turun berdua doang. Karena ya jalan yang mereka lewatin ya jalan yang sama gitu loh. Lagi pula itu kondisinya mereka bakal turun gunung tuh siang hari. Jadi mereka ya santai aja buat turun berdua doang. Mereka pede lah. Nah by the way kalau lo lupa Natmoy, Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngilmu lah. Dan cukup ngerti sama dunia-dunia gaib. Beda sama Agas, kalau Agas ya nggak ngerti sebenarnya. Nggak lama setelah mereka udah beres-beres, akhirnya mereka turun tuh berdua. Kurang lebih sekitar jam 12-an. Dan itu terakhir kali si Agas ngeliat jamnya dia. Sekitar 15 menitan mereka sampai di lapangan rumput sabana gitu. Yang mereka jalan berdua sambil nyanyi-nyanyi. Dan makin turun terus. Di situ Agas masih mencoba pede dan nyoba percaya sama Mas Burhan. Toh sebelumnya pas Agas tuh sempat pingsan pas dia naik ke gunung, ya dia jadi nggak hafal jalan. Jadi sepanjang jalan ya Agas ngikutin aja nih Mas Burhan mau ambil jalan yang mana. Beberapa kali Agas nanyain juga, kayak bener nggak sih ini jalan yang diambil. Dia nanya gitu ke Mas Burhan. Mas Burhan bilang yakin. Dan Mas Burhan ini ngomong, ini jalur kita udah bener nih. Coba tuh lihat ke atas lereng itu. Itu jalur pas kita saat ngedaki. Kata Mas Burhan sambil nunjuk lereng yang bukan jalan yang dia lewatin. Terus Agas balas dong, tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu. Itu kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan Mas. Nah di sana sama kayak lu Muy. Mas Burhan tuh baru sadar. Entah logikanya Mas Burhan nih kenapa bisa kebalik gitu ya. Dia juga kaget. Oh iya berarti salah dong jalannya gitu kan. Tapi ya Mas Burhan tetap ngambil keputusan untuk yaudah kita lewatin jalur ini aja. Karena ya kalau mereka balik bakal lebih lama. Dan pikiran Mas Burhan tuh ya namanya juga turunan, ujung-ujungnya bakal ke kaki gunung juga gitu kan. Tapi entah mereka turunnya di mana ya nggak tahu. Tapi yang penting pasti sampai bawah juga gitu kan. Sampai akhirnya mereka jalan terus dan masuk ke area pepohonan gitu Natmoy. Medan tuh makin terjal dan makin gak ada suara-suara burung. Yang tadinya tuh langit cerah banget, itu berubah jadi mendung. Bener-bener gelap kayak udah maghrib. Dan gak ada orang sama sekali. Sepi banget Natmoy. Cuma mereka berdua doang berarti. Cuma mereka berdua doang. Mereka masih coba buat jalan terus lanjut. Dan tiba-tiba jauh di depan mereka tuh ngelihat ada satu orang pendaki. Posturnya kayak laki-laki. Mereka kejarlah si laki-laki ini. Tapi rasanya tuh makin dikejar makin kayak jauh gitu loh. Dan pas coba diteriakin, orang ini cuma nengok ke belakang, tapi gak berhenti sama sekali. Kayak gak ngegubris Burhan sama Agas gitu loh. Mereka mesti coba tuh buat kejar si orang ini. Dan gak lama, untungnya mereka sampai ke si orang ini, ke si pendaki ini. Yang si pendaki ini tuh kelihatan tatapannya kosong gitu Natmoy. Dan lagi bengong ngeliatin semak-semak. Pas pundaknya ditepok, si orang ini tuh kayak kaget dan baru sadar gitu loh. Terus dia ngomong, maaf saya harus buru-buru sampai di semak ini, makanya saya gak nungguin kalian. Sambil si pendaki ini kayak nunjuk semak-semak yang ada di samping dia. Singkat cerita setelah udah kenalan ya sebut aja nama mas-mas ini Mas Ali gitu ya. Dari perawakannya umurnya sekitar 30-an. Gak kelihatan jelas banget mukanya gimana karena ya yang tadi gue bilang di situ kondisinya mendung gitulah. Udah rada gelap. Udah tuh mereka jalan diantar sama si mas ini. Mereka jalan terus ke bawah. Makin lama jalanan mulai gak seterjal yang sebelumnya. Dan Mas Ali ini bilang sebentar lagi kita bakal sampai di sebuah pertigaan. Dan disitulah mereka bakal pisah. Wah agak seneng banget tuh. Karena juga kata Mas Ali kan tinggal 30 menit lagi.
mereka bakal sampai ke base camp. Jadi semangat banget lah si Agas. Tapi Nat, Muy, pas Agas iseng ngecek jam tangannya, dia tuh kaget banget. Sampai nelan ludah, saking kagetnya dan paniknya dia. Lu inget gak pas terakhir kali Agas ngecek jamnya pas dia mau turun dari puncak? Jam 12. Jam 12. Sekarang setelah mereka udah jalan jauh banget, itu jam 12 lebih 10 menit. Jadi kayak mereka cuma 10 menit jalan. Dan itu gak mungkin banget kan. Mereka udah turun lama banget. Bahkan ya gak mungkin 1 jam doang dong. Kan tadi Mas Ali bilang juga 30 menit lagi sampai bawah. Iya. Ya mereka dari puncak turun ke bawah aja udah berapa jam harusnya kan. Itu bukan jam yang rusak, itu bukan kan, Bi? Nah bukan, Muy. Si Agas tuh juga, dia nyoba positive thinking, kayak ya mungkin jamnya mati gitu. Iya. Tapi ya dia ngerasa gak mungkin juga, gara-gara dia bilang kalau jamnya tuh jam Casio Moodman, tahan banting, dan bahkan dia baru beli 2 bulan yang lalu. Jadi kayak ya dia bingung, cuman ya udahlah dia mencoba positive thinking gitu. Dan lagi kondisi di situ tuh gak angker gitu loh, cukup enak lah jalanannya. Tadi kan gue bilang udah gak mulai terjal, udah mulai enak medannya gitu. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampailah di sebuah pertigaan yang dimaksud sama Mas Ali itu. Buru-buru tuh Agas ngejauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Burhan. Terus Mas Ali ngomong, saya cuma bisa antar sampean sampai sini aja, karena area saya cuman dari sini sampai